Selanjutnya Bapak Sony T. Dana Paramita. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 6 dan Dirut PLN serta seluruh jajaran. Tadi sudah banyak, bukan konfirmasi, tapi pendalaman dari pimpinan sudah banyak yang cukup ya. Tapi saya melihat bahwa pertama kalau melihat paparannya Pak Dirut, saya kira cukup menarik karena Bapak bicara soal di tengah pandemi ini lebih memikirkan soal mitigasi resikonya dan sebagainya. Ini yang kadang BUMN lain tidak melakukan itu. Dan tadi juga sudah disampaikan dengan sangat optimis sekali kalau 45 ini clear ya, tidak jadi horeg lagi lah. PLN kembali akan tetap satu-satunya BUMN yang habis gelap terbitlah terang. Hingga hari ini Pak, jadi meskipun Bapak sudah beberapa kali menyampaikan jawaban atas naiknya lonjakan listrik, tapi saya melihat belum ada kejelasan soal itu. Pertama, kalau saya melihat dari berbagai jawaban Pak Dirut ataupun yang lain, semua ada dua hal. Pertama karena masa stay home, masa pandemi. Yang kedua naiknya lonjakan penggunaan. Dengan berbagai cerita lah, karena banyak orang di rumah, ibu-ibu kemudian bikin kue, atau yang sempat dikritik oleh teman-teman Komisi 7, masa jawabannya kebanyakan nonton drakor. Jadi sebetulnya berapa sih di rumah masyarakat kita itu yang punya TV sampai kalau dilihat 24 jam. Dan saya mohon maaf, saya juga menggunakan paparan, saya pengen jelas-jelasnya soalnya Pak. Jadi pertama soal tagihan listrik ini, soal lonjaknya tagihan listrik bukan hanya di Komisi 6 atau Komisi 7, bahkan Badan Cyber pun juga meminta akan melakukan investigasi soal ini. Kalau di media jawabannya tim investigasi belum bisa secara jauh menyimpulkan hasilnya apa, karena PLN sendiri belum menyerahkan data pelanggannya. Kemudian Menko Kemaritiman juga menyampaikan, bahkan agak keras dengan situasi ini. Ini yang bohong PLN ataukah masyarakat? Kalau kita keliling di PLN kemarin-kemarin itu awal ketika pembayaran, banyak sekali kantor-kantor PLN didatangi oleh pelanggan. Dan semuanya mempertanyakan kenapa naiknya kok sampai luar biasa. Itu sampaikan bahwa ya memang salah satunya karena pencatat meterannya yang tidak hadir mulai Maret kalau nggak salah Pak ya. Maret diharapkan ini konsumen dibebani untuk menyampaikan penggunaan listriknya melalui foto. Tapi saya kira pertama, kalau Bapak menyampaikan bulan Maret itu pencatat meternya berhenti, saya kira itu hanya terjadi di DKI. Karena setahu saya juga coba mengakses webnya PLN, rilis terkait pencatat meteran tidak keliling dari rumah ke rumah itu hanya dilakukan oleh DKI Jakarta saja. Justru NTT pada bulan yang sama melakukan survei-survei ke rumah-rumah terkait dengan TNP 2K. Jadi saya kira jawaban jajaran PLN bahwa ini karena meteran yang tidak dihitung secara langsung dan jawaban itu digeneralisir untuk seluruh wilayah Indonesia, ya hanya mengada-ada saja. Karena sekali lagi kalau yang tidak melakukan pencatatan meteran hanya di DKI Jakarta Pak. Tapi silakan nanti ditanggapi, karena berbukti saya di slide selanjutnya saya tunjukkan bahwa NTT seluruh karyawan PLN datang ke masyarakat dalam rangka segera menyelesaikan yang terkait dengan TNP 2K. Baru kemudian sekitar Maret, April, Mei
tidak begitu banyak gonjang-ganjing karena semua juga pada takut di rumahnya masing-masing masa pandemi. Juni kemudian ramai lagi soal tagihan lonjakan listrik ini. Banyak berita yang viral itu misalkan yang punya bengkel di Bengkel Las di Malang 20 juta tiba-tiba tagihannya, tapi itu sudah diklarifikasi hanya karena ada kondensator ya Pak kalau nggak salah, kondensatornya yang rusak. Tapi Bapak harus ingat bahwa ini jawaban ini ya memang benar faktanya seperti itu, tapi sebagai sebuah badan usaha yang memberikan jasa, ada undang-undang konsumen yang salah satu hak konsumen adalah memberikan pendidikan kepada konsumen. Konsumen dari Bengkel Las ini menyatakan bahwa saya nggak dikasih tahu. Ini sama yang terjadi dengan siapa Pak Mufti, artis cantik istrinya Arie Untung itu. Ada gambarnya, ada itu Mas. Jadi dia ganti meteran tiba-tiba juga mendapatkan tagihan 20 juta. Hah? Saya wajah istrinya yang ingat soalnya. Ganti meteran maksudnya pengen untung, nggak taunya buntung, malah kena 20 juta. Tapi kemudian ya syukur alhamdulillah PLN mengakui itu kesalahan dari pihak PLN. Jadi saya kira itu hanya satu contoh saja di permukaan. Karena di bawahnya ada banyak. Kalau kemarin atau tadi Bu Evi menyampaikan keluhan masyarakat, saya akan juga tunjukkan satu contoh bagaimana pelanggan yang naiknya meskipun tidak ratusan puluhan juta, tapi sudah bisa sekian ratus %. Jadi Mas coba yang apa namanya, terus. Nah ini. Jadi ini rumah dari, sama dengan Gus Mufti, ini rumah dari seorang Gus di Banyuwangi, putra kiai di satu kecamatan di Banyuwangi sana. Rumah ini dibeli tidak sampai 2 tahun yang lalu, dan rumah itu baru dipakai pada bulan Februari. Tapi Bapak bisa lihat kenapa tagihannya jadi fluktuatif seperti itu. Dari jawaban PLN, kalau rumah tidak dipakai tetap akan kena biaya beban minimal. Di situ kalau saya lihat fluktuasinya, dia hanya kena 51.012 rupiah. Tapi pada bulan Agustus kena 86. Pada bulan Juli kena 100.600 rupiah. Dan kemudian pada bulan Juni tiba-tiba 738.000 rupiah. Dia mengakui bahwa ini memang dipakai Mas, tapi kenapa pakainya mahal? Sampai saya tanya, ada elektronik di rumah Gus Anas, tapi bukan Anas Bupati, kakaknya Mufti. Jawaban dia hanya punya satu televisi, jarang dipakai karena lebih seneng baca kitab kuning daripada nonton televisi, apalagi drama Korea. Yang nyala setiap hari hanya kulkas yang tidak terlalu besar, AC tidak ada, lampu totalnya jumlahnya 10, nggak mungkin siang hari juga nyala, ataupun kalau nyala semua di total barang elektronik di situ kalau nyala bareng pasti akan apa istilah Jawanya, jeklek. Jadi sekali lagi pernyataan-pernyataan yang mudah disampaikan oleh PLN karena ini masa pandemi banyak orang di rumah, yang kedua penggunaan listriknya yang maksimal, menurut saya sekali lagi masih tidak masuk akal Pak. Karena saya coba hitung bener di slide sebelumnya, berapa sih kebutuhan kita itu yang kita gunakan, energi yang kita butuhkan dalam 1 bulan, itu nggak mungkin sampai besar sekali. Apalagi di masa pandemi, bapak-bapaknya yang biasanya boros menggunakan listrik pasti sudah autopilot, emak-emaknya mengingatkan. Jadi sekali lagi kita tentu tadi pimpinan sudah menyampaikan kita akan bantu, apalagi ada rumor beredar mau kolaps dan sebagainya, kita akan lakukan itu. Tapi tolong dibenahi semua bahwa soal digitalisasi itu sudah bukan hanya tuntutan keinginan teman-teman masyarakat, tapi PLN sendiri sebetulnya juga sudah mulai melakukan itu. Bahkan
beli alat meteran yang salah pun juga pernah terjadi. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya harus menyampaikan soal lonjakan tagihan ini lagi. Saya berani karena Pak Dirut sebelumnya menyampaikan kalau ada kritikan itu cinta masyarakat kepada PLN, katanya gitu Pak. Kalau saya sampai nyampaikan sekarang bukan hanya cinta lagi tapi juga sangat nafsu. Jadi terakhir saya ingatkan kepada PLN, kalau Bapak melakukan jawaban-jawaban itu saja tanpa meletakkan para pelanggan sebagai seorang konsumen yang sesungguhnya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya sangat potensi Bapak melanggar hukum. Yang kedua, yang namanya pelanggan di setiap rumah ada meterannya. Republik ini punya aturan soal tera ulang dan sebagainya. Kalau tadi BSSS menyampaikan data pelanggan diminta PLN aja belum jelas, saya pengen jawaban dari Pak Dirut pada siang hari ini, sebetulnya berapa sih jumlah pastinya dari pelanggan PLN se-Indonesia? Berapa meteran yang sudah baru, ada berapa meteran listrik yang perlu ditera ulang, dan ada berapa meteran yang perlu diganti total? Saya kira tidak fair kalau disampaikan bahwa kalau ada masyarakat yang mengadu kemudian ditunjukkan meterannya, datanya, oh kami punya data itu. Data PLN dari mana? Dari meteran. Meteran yang mana? Meteran yang boger itu. Yang sudah, mohon maaf, yang sudah rongsokan itu karena karena digunakan sudah lebih dari 15 tahun. Jadi konsumen dalam posisi korban semuanya, termasuk anggota DPR yang ada di sini yang menggunakan rumah jabatan anggotanya. Saya nggak tahu Pak Bimo, Pak Pimpinan, itu terakhir diganti kapan meterannya itu? Yang lama-lama di sini kan mungkin sudah ngeri-ngeri sedap Pak. Dan itu menjadi kewajiban PLN untuk segera membenahi, karena kalau jawaban sudah lebih dari 15 tahun meteran itu, bukan hanya meterannya aja yang udah nggak jelas menghitungnya, tapi potensi untuk terbakarnya sebuah rumah ya sangat mungkin untuk terjadi. Saya kira itu saja pimpinan yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon Pak, jadi saya tidak ingin jawaban yang seperti yang lain-lain bahwa hanya karena pandemi, hanya karena penggunaan itu saja. Dan saya juga tidak mau karena hanya loh data di tempat saya ada. Ini satu contoh tadi, Gosanas itu menyampaikan, oh diperiksa terus, dia datang ke PLN, fotonya meteran ada, tapi dia nggak pernah keluar rumah, karena tukang meterannya nggak datang ke rumah itu. Ini contoh-contoh kecil yang saya kira kalau semuanya buka pasti akan banyak. Nah bisa jadi efisiensi juga berawal di sana Pak. Bahwa pemerintah ya di sini masih hutang 45,43 triliun, iya. Tapi kalau semua itu kita efisiensikan penggunaannya, kalau sistemnya PLN bener, ya nggak akan terjadi seperti ini. PLN itu kan bisa menyatakan, mengasumsikan berapa sih subsidi yang dibutuhkan untuk 3 bulan pertama. Dulu sampaikan sekitar 3,2. Kalau ada pembengkakan berarti 3,5 triliun. Berarti sudah memperkirakan berapa pelanggan menggunakan daya listriknya. Tapi bisa nggak PLN dengan polemik seperti saat ini menghitung berapa sih daya yang sudah dijual ke masyarakat tanpa melihat dari meteran di tiap-tiap rumah? Saya kira itu. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.